Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in Majul awliya wa syahada wa salihin wa jami masyakhina fid din. Amadana Allah bimadadihi wa fadha alaina min barakatihi wa anwarihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Alwi al-Malik al-Hasani wa jami masyakhina fil ma'had. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammum. Pelajaran kita sampai di tayammum. Rasanya beda ya nak. Saya rasa nyaman sholat sekarang. Beda rasanya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Apa ni? Sudah ada apa namanya ni, revisi atau apa ya, arah kiblat. Tapi rasanya memang lebih nyaman. Kita faslun fit tayammum. Kemarin sudah mulai belum? Hah? Hukumnya sudah selesai, berarti kita masuk di tayammum. Ya. Kita ulang sikit tayammumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammum wa syara'itu tayammumi khamsatu asya. Kita sering dengar tayammum. Apa benda, macam mana caranya orang tayammum itu? Kadang-kadang memang selama hidupnya mulai lahir sampai mati tayammum tak pernah. Padahal ini termasuk syariat. Macam mana kan? Ya aku tak tahu caranya macam mana. Kata orang pakai debu macam mana? Entahlah, tak tahu. Jadi kita akan belajar tayammum. Kapan itu dipakai? Pertama sekali wasara itu tayammumi khamsatu asya. Syaratnya tayammum itu ada 5 perkara. Maksudnya dibolehkan tayammum itu, ya, itu ada 5 perkara yang menjadi syarat. Pertama, wujudul udhri bisafar. Pertama, adanya uzur karena safar. Di dalam perjalanan zaman dulu tuh susah air zaman dulu. Jadi di antaranya pertama yaitu adanya uzur untuk mencari air bisafarin, sebab safar. Ketika perjalanan zaman dulu, di zaman Rasulullah, ke padang pasir lewat. Nak cari air di mana? Paling air untuk minum aja tuh. Untung aja kalau tak habis tengah jalan. Jadi ketika mereka melalui gurun, melalui padang pasir, macam mana nak cari? Ya udah, tadi dia bulan sholatnya. Kalau kita kan tidak. Kalau kita naik kendaraan dari Jakarta ke Surabaya, naik bus, kanan kiri ini kedai makan semua. Nak minum apa ada, semua yang penting dompet, ATM, selesai. Rasulullah dari Mekah ke Madinah, astagfirullah, mana ada apa-apa. Pasir, batu, pasir, batu. Di zaman dulu.
Kalau kita sekarang duduk di pesawat, makanan diantar, air ada, turun dah, air banyak lagi. Jadi ini sebetulnya ini termasuk gambaran macam mana dulu zaman dahulu itu susahnya air. Pertama yaitu udzur disebabkan safar, enggak ada air, enggak jumpa air. Au maradin, ataupun sebab sakit. Orang sakit yang tidak boleh kena air, sholatnya tetap wajib, tapi diganti dengan tayamum pakai debu. Wudu tak boleh. Oh ini tak boleh kena air, berbahaya, nanti tidak bisa sembuh. Nah, dengan ini lah kalau gitu ganti pakai debu. Kemudian wa dukhulil waqti shalah, wa dukhuli waqti shalah, masuknya waktu sholat. Falaisu tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha. Enggak sah orang tayamum mau sholat sebelum masuk waktu sholatnya. Nak sholat zuhur jam 12 katakanlah, 12.15. Dia jam 12 pada tayamum sebelum azan masuk. Dah tayamum belum? Tayamum. Dah selesai tayamum baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh tayamum itu untuk sholatnya, udah batal. Kenapa? Karena tayamum itu sifatnya pengganti. Pengganti itu tidak kuat seperti yang digantikan. Dia pengganti wudu. Jadi syaratnya tayamum itu harus setelah masuk waktu. Harus setelah. Kalau wudu kita, yang bagus belum masuk waktu, kita tidak wudu dulu. Ini seperti itu. Jadi kalau kita nak tayamum, nunggu azan baru kita tayamum. Nah, itu caranya. Senangnya begitulah. Kalau tidak begitu, tayamumnya tidak sah. Jadi tidak sah untuk sholat. Karena begitu masuk waktu sholat, maka tayamumnya sudah batal. Wasalisu talabul ma, yang ketiga yaitu mencari air ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu, setelah azan baru cari air. Cari air binafsi aw biman adzina lahu fi talabi. Dia cari sendiri atau menyuruh orang di sini untuk mencarinya. Fabadalatil ma'u min rijlihi wa rifqatihi. Fabitalab fayadribul ma'a min rijlihi wa rifqatihi. Fa in kana al-munfaridan nadhara hawalaya min al-jihadil arba'ati. In kana bimustawin min al-ardi fa in kana fiha irtifa'un manakhafatun taradda qadran nadharih. Jadi syaratnya mencari air itu di 4 arah mata angin. Ke timur tengok, ada tak air? Naik ke bukit-bukit tengok, ada tak? Oh, tak ada. Pergi ke sana tengok, oh ada tak? Ada tak? Oh, itu ada macam kolam. Pergi dia ke sana. Tengok, alamak bukan, tak ada airnya. Pergi tengok ke sana. Wah, tak ada air. Baru kita tayamum lah, tak ada air. Baru tayamum. Udah ada usahanya dulu. Warabi'u ta'adzur isti'malih ayil ma' bi ayyakhafa min isti'malil ma'i an ala dhabin nafsin aw manfaati udwin ma yadghuru fil udri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasadu ala nafsi min sab'in aw aduwin. Yang keempat yaitu udzur menggunakan air. Ya, disebabkan apa? Kalau dia menggunakan air tersebut maka akan berbahaya bagi dirinya. Ya, ini tak boleh, ini kena air ini masih kayak gini nanti tambah parah, bisa sampai kematian. Au manfaati udwin, atau dengan menggunakan air itu nanti dia akan kehilangan kemanfaatan anggota badannya, entah itu matanya, entah itu tangannya, entah itu apa. Ini tak boleh, betul-betul tak boleh kena air. Ya sudah, boleh tayamum.
Kemudian atau dia ada di dekatnya air. Ini dia, di situ ada sumur. Cuma di sumur itu ada harimau sedang santai-santai tidur. Harimau galak. Aku udah ngambil air sumur itu macam mana aku? Hai, ditelan harimau lah, harimau belum makan siang. Jadi tak berani untuk datang ke sumur nak ambil air. Macam mana itu sumur satu-satunya, kemana-mana tak ada. Ya sudah, daripada mati bagusan tayamum. Itu harimau, kalau kucing tak lah. Ini ada kucing pula tak berani ambil. Harimau, buaya yang sangat berbahaya dan lain-lain. Maksudnya yang bisa mengancam keselamatan dirinya, dan itu dia menguasai air tersebut. Atau aduin musuh. Ada sumur di situ. Tiba waktu sholat, tapi yang sudah sumur itu sudah dikuasai oleh musuh dengan perlengkapan senjata. Memang sudah dikuasai. Ya kita nak wudhu situ sama jaga dengan setor nyawa. Ya sudah, kita tayamum saja. Itu juga termasuk udzur. Kemudian wa izazun ba'da talabi wal khamisu at-tara liturabit tahir. Wal khamisu at-turabut tahir ayat tahur ghail mandi wa yasduqut tahiru bil maghsub wa turabul maqbarah lam tumbas wa yadu bi badin usaz ziyadatun bi hadha syart wa ya alladhi lahu ubarun fa in khalatahu jisun aw ramalun lam yajus wa hadha muwafiqun lima qala an-Nawawi fi Syarhil Mu'adzab wa sahih lakin wa bir raudhati wal fatawa jawaza dzalika wa yasu tayammum aidan bi ramlin. Kemudian syaratnya juga harus debunya harus suci. Debunya harus suci. Tayamum kalau kita wudhu airnya suci, tayamum juga debunya harus suci. Debunya harus suci. Bukan tengok ini bekas apa nih? Ini sebelah dia tuh ada tai kucing. Macam debu dia ini, ini tak suci, tak boleh. Debunya itu harus suci. Ya. Jangan sampai debu yang najis. Ngambil di mana? Ya tanah-tanah kita inilah, boleh, tapi yang suci. Kemudian ada satu syarat ditambahkan, yaitu tanahnya mengandung debu. Kalau bercampuran dengan semacam semen, ya, semacam semen atau di sini di pasir, maka tidak diperbolehkan untuk tayamum. Ini satu pendapat, tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di kitab Raudhah dan Fatawa boleh menggunakan yang ada kecampuran dengan pasir, itu juga boleh digunakan untuk tayamum. Kalau Imam Malik lagi senang, Imam Malik ini tayamum gak harus tanah yang berdebu gitu. Pokoknya semua benda-benda bumi yang asli dari tanah itu boleh digunakan untuk tayamum. Ada batu giok, bawahnya batu giok tuh mengkilat asli dari bumi, itu boleh untuk tayamum. Boleh untuk tayamum. Kenapa batu itu asli dari bumi? Walaupun dia tidak berupa debu, dia berupa batu mengkilat, itu boleh. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Makanya kita sebetulnya kalau di pesawat itu, ya, bagusnya tuh lebih bagus bawa batu alam. Jangan di apa nih? Dekat jok pesawat tuh. Jok pesawat tuh macam mana? Jok pesawat tuh dia bukan berasal dari bumi. Alhamdulillah. Dia bukan sesuatu yang berasal dari bumi. Jadi tidak sah. Entah, saya tidak tahu yang mensahkan siapa. Tapi kalau batu cincin macam gini, Pak, boleh untuk tayamum.
Batu cincin, tapi bukan yang plastik, yang batu memang. Ini menurut Imam Malik rahimahullah taala. Ya gimana caranya? Ya batu kalau besar senang kita gini aja. Jadi gini kan, umpamanya kita bawa batu segini kan. Gini kan. Tayang. Itu. Allahumma shalli alaihi wasallam. Kalau yang kecil seperti itu, saya pernah diajari oleh guru saya, Sayyid Abdul Karim Al-Idrisi. Jadi cincin itu kan kecil, tangan kita ini kan besar. Jadi diambil, batunya kecil, diginikan, diratakan. Ini mata cincin ya, nah, diginikan, diratakan. Ini batu cincin yang ini. Dah, rata untuk tayamum. Tayamum. Untuk tangan, ini batu cincin ini. Ini kan. Kan dah rata nih. Ibarat macam kita debu inilah. Kan karena tu benda tu kecil. Jadi digitukan caranya. Macam dirata. Kalau dia besar kita gini aja. Tapi berhubung batu, kita nak di mana? Kan semacam di pesawat kan susah. Dan itu masih ada ulama yang mengesahkan. Itu kayak gitu. Karena dia berupa dari batu alam yang asli. Dah rata gini, ini kan diratakan dulu. Umpamanya lah, anggaplah yang itu dia bisa berupa debu, tentu kan ini kan jadi rata nih. Kalau memang dia debu yang nampak. Gini. Kok aneh ya? Ya, memang syariat kadang-kadang begitu aneh. Macam mana? Benar tak memang aneh. Orang anehnya lagi apa? Contoh. Kita ni, contoh. Ketika kita batal wudu, ya kan? Kita batal wudu. Yang kita basuh kan muka kita. Tangan kita kan? Buang angin, batal wudu. Kalau kita wudu, apa yang kita basuh? Muka kita lah, tangan, kepala. Yang tempat keluar angin malah kita tak basuh. Kok begitu? Nah itulah apa namanya? Di antara ya semacam hal yang sepertinya enggak masuk akal, tapi itulah syariat. Itulah syariat. Jadi boleh, lebih bagus pakai cincin itu. Jadi kalau nak pergi umrah, pergi haji, bawa cincin yang besar. Ya, besar. Banyak. Nah. Saya kemarin dicontohin malah lebih kecil dari mata cincin tuh, batunya kecil, lebih kecil. Begini kan ya. Bisa sah. Senang itu. Daripada dekat joknya pesawat tuh. Joknya pesawat kau apa? Cari debu. Masih banyak lagi debu dekat apa nih? Bajunya pilot. Pilot dia masih turun ke bumi. Kan? Jalan sana, jalan sini masih banyak. Pak pilot sebentar, ada apa? Sebentar lagi kan. Pak, ngapa nih? Aku nak tayamum. Kan? Karena dia masih turun ke bumi. Kalau jok pesawat kapan nak diturunkan ke bumi? Maksudnya jalan-jalan yang mungkin kena debu tak ada. Makanya lebih bagus itu tadi semacam itu lebih mendingan karena Imam Malik rahimahullah taala membolehkan tayamum itu memakai sesuatu yang berasal dari bumi walaupun tidak mengandung debu. Walaupun tidak. Kalau Imam Syafi'i ini sebagian mewajibkan di sini sebagian ulama mengatakan dia harus ada debunya. Itu begitu. Wa amaturabul mustamal fala yasihu tayammumu bi. Kalau air ada mustakmalnya, debu juga ada mustakmalnya. Mustakmal yang sudah dipakai. Yang sudah dipakai ini yang sudah di sini, gini. Tapi kalau yang masih di ini, di bawah ini itu belum dipakai. Kan gini. Ini kan yang nempel di sini, yang situ kan belum dipakai. Bukan berarti yang di sini, oh tapi ini sudah dipakai sini, ya tidak. Yang dipakai ini yang sudah nempel di tangan ini. Sudah, ini sudah dipakai. Baru ngambil lagi di situ. Gitu. Wa faraidu arba'atu asya'. Rukunnya tayamum ada 4. Yang pertama an-niyatu niat. Ketika tayamum muka ini niat, yaitu apa niatnya?
Wa fi ba'di nusal matan arba khisal niatul fardhi fa inna wal mutayammimu al fardha wan nafla istabahahuma awil fardha faqad istabaha ma'ahu an naflu wa shalah. Jadi kalau tayamum itu niatnya banawa itu tayamum listibahatis shalah. Saya niat tayamum untuk biar diperbolehkan melakukan sholat, agar saya melakukan tayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Maka launa was sholat wa yajibu qarnun niyati tayammumi binafli turaq lil wajhi wal yadaini wasidamatu hadhihi niyati ila masyi syai'in minal wajhi wal hadatsa ba'da nafli turabi lam yamsah bidzalika turab bal yaqulu ghairahu. Jadi pertama niatnya apa? Saya niat tayamum untuk melakukan sholat. Nawaitu tayamum listibahatis sholat, bukan lirafil hadasil al-ghori, enggak. Tapi saya nak tayamum karena untuk melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Karena dia hanya sebagai pengganti, berbeda dengan air itu bisa menghilangkan hadas. Ini sebagai pengganti, dia cukup saya niat tayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua dan ketiga, masul wajhi wa masul yadaini ma'al mirfaqain, yaitu mengusap dua wajah dan dua tangan sampai siku. Wa fi ba'din nusail madi ilal mirfaqaini wa yakunu mas'uma bidarbataini walau wada'a biyadahu ala turabin na'imin fa'alika biha turabun min ghairi darbin kafa. Tayamum yang diusap hanya muka dan tangan sampai siku. Tidak seperti wudu. Wudu ada kumur-kumur, hidung, muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Kalau tayamum, ibu-ibu, cuman muka sama tangan segini. Tak ada lain. Tak ada tayamum kaki dikasih debu, tak ada. Tidak ada. Tayamum cuma dua anggota saja, muka sama tangan. Dorbata ini dua kali pukulan. Jadi untuk muka sekali. Untuk muka. Ini banyak. Ini debu. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Saya niat tayamum karena untuk melakukan salat. Ambil debu. Sampai debu lagi. Ini sudah sekali. Dia tak macam wudu 3 kali, memang tidak. Di muka, habis itu lagi. Ini namanya nakil turab, ambil debunya. Kemudian tangan. Jadi tangan ini kan debu nih. Jadi diambil separuh begini. Ini sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Ini diambil separuh begini. Yang segini ini untuk yang sebelah belakang tangan. Yang ini belum dipakai kan? Ini untuk bagian depan. Tahan gini dulu. Jangan dianukan. Tinggal yang sebelah kiri. Ini ambil separuh yang segini. Separuhnya ini. Ini untuk yang belakang. Terus separuhnya yang ini belum dipakai untuk bagian depan. Dah gitu gini. Selesai. Dah. Itu caranya. Simpel. Tidak susah. Bahkan mungkin ada yang gampang-gampang, mungkin gini aja langsung. Kayaknya ada. Tetapi secara ininya memang masuk akal gitu. Jadi ini yang bagian ini belakang, gini, depan. Ini separuhnya ini untuk belakang, separuhnya untuk depan, gini. Udah selesai. Habis itu tinggal Allahu Akbar sholat. Allahu Akbar sholat. Kalau kita umpamanya orang di rumah sakit apa segala macam,
tak bisa kena air, ya tayamum gitulah. Jangan sampai di rumah sakit opname, sakit parah tambah tak sholat, dekat nak mati tambah tak sholat, tak bisa wuduk, tayamum lah. Kadang-kadang mohon maaf, ketika sakit tuh kayaknya dah tak pakai sholat lagi lah. Padahal dah memang ini mungkin 2-3 hari sepekan lagi lewat nih, tapi tambah tak sholat. Macam mana aku nak wuduk, susah, nak ini susah, sebisanya. Sebisanya. Tapi tayamum mana batu, debu susah, bawakan batu cincin yang besar. Kalau tak itu ada apa tuh yang biasa batu untuk hiasan tuh, untuk pakai mangkok yang bikin macam telur-telur, itu kan batu asli tuh. Boleh, tak ada masalah. Kalau tak bawa batu granit sebiji itu senang. Batu 38 batu cor. Susah cari debu gini, ambil batu yang bersih, yang penting batu. Boleh. Masih ada yang mengatakan sadari pada tidak sholat di akhir hayat. Dah tak sholat 2 pekan mati. Kan? Biasa sholat nih, wajib terus, tiba dok jatuh, bawa rumah sakit opnam. Dia istiqomah sholatnya sampai di rumah sakit. Ini dah tak ada sholat lagi. Astagfirullahaladzim. Orang ini selagi masih nyawa masih ada, otak akalnya masih ada, itu masih wajib sholat. Kayak apapun, walaupun tinggal matanya aja bisa gerak gini, itu tetap wajib sholat. Yang kita baru apa sedikit dah tak sholat, macam mana? Jadi lebih dekat kepada kematian malah nggak sholat. Perang, ada orang perang, membela negara, membela apa, di tengah perang tu tak sholat, kan lucu. Kau ni antara hidup dan mati tambah tak sholat, macam mana nak sholat? Rasulullah SAW perangnya yang luar biasa, ya, dahsyatnya tetap sholat berjamaah, bukan hanya sholat berjamaah. Makanya ada istilahnya sholatul khauf, sholat ketika takut. Di dalam kata-kata waktu perang. Waktu perang ada musuh, teng, sholat atau sholat. Kalau sekarang cuma pakai tombol aja, apalagi tak sholat. Pakai tembak pun dari jauh, tak nampak pun. Karena sholat pun mudah aja. Kawan kartu suruh gini, dia sholat bisa. Ada yang jaga, ada yang sholat berjamaah pada ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir rukunnya yaitu at-tartib. Pantesan kok tak jelas kenapa tinggal. Yang keempat yaitu at-tartib. Wa yajibu tartibu masil wajhi ala masil yadaini sawa'un tayammama an azhar aw akbar aw taraka tartibin. Walau taraka at-tartib lam yasihha wa ma'adhu turab lil wajhi wal yadaini wala yusratu bi tartibun kalau daraba bi yadi duf'atan ala turabin wa masa bi yamini wajahu wa yasarahu bi yaminihi. Yang keempat, tertib tidak boleh mendahulukan contoh mengusap 2 tangan baru muka. Tangan dulu baru muka, enggak. Tidak harus tertib, muka baru tangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya ada kepentingan juga pas tapi sebelah. Demikian, jangan takut ketika mau tayamum, jangan bingung. Pokoknya seperti yang saya bilang tadi, caranya begitu. Jangan sampai ketika tidak boleh kena air, tidak bisa kena air kok tidak sholat, ya. Tayamum, sholat, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.